Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham trio metal dan juga saham oil. Yang pertama ada Antam, kedua Inco, ketiga Tins, keempat Pegas, kelima NDKA, keenam Medco, dan ketujuh Elsa. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Antam yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 5,26% ke harga 2.340. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam seperti video saya sebelumnya tentang Antam ya, area kritikalnya tuh 2400 sampai 2450 kalau digambar seperti ini. Nah, ya. Jadi memang harus breakout atau comprim, bukannya breakout, harus comprim baru Antam bisa lanjut lagi mengarah ke resisten selanjutnya, resisten gap di 2670. Dan terlihat juga Antam akhirnya kembali koreksi ya, dan membuat candle bearish engulfing. Seperti yang saya bilang ya di video saya sebelumnya, kalau Bapak Ibu yang punya dari daerah bawah, take profit kalau turun dari 2400 di 2390, take profit aja walaupun mau berbalik arah besoknya, ya udah biarin, selamatkan profit yang ada. Dan terlihat kan memang arahnya turun. Kalau turun dari 2400 arahnya ke bawah lagi, dan potensinya kemana? Kalau dilihat dari teknikal sebelumnya ya, Antam ini masih bergerak sideways, supportnya di 2200, resistennya 2400 sampai 2450. Jadi untuk Antam, kalau besok membuat candle merah lagi, harusnya potensi besar Antam ke 2200 lagi. Tapi beda cerita kalau besok Antam membuat candle hijau dan tutup kembali di atas 2400, berarti bisa dikatakan Antam false breakdown. Arahnya ya akan menguji dinamik resisten EMA 60 yang saat ini ada di 2570 dan bisa mengarah ke menutup gap di 2660 sampai 2670. Jadi seperti itu untuk Antam. Yang punya dari atas, sabar, Antam masih dalam proses naik, cuman dia masih juga bergerak sideways. Yang penting Antam mempertahankan supportnya nih aja dulu di 2200. Kalau gagal bertahan di atas ini, ya makin lama Antam balik ke atas. Tapi bisa balik, potensi besar masih bisa balik, minimal ke 3000 itu masih bisa ditutup Antam. Semoga akhir tahun ya, time frame-nya sampai akhir tahun. Ya, seperti itu aja untuk Antam. Volume juga mulai meningkat. Kalau dilihat dari harga nikel ya, juga nikel terkoreksi ya setelah mencapai puncaknya di tanggal 8 April, 9 April dia koreksi ya. Jadi ya bisa potensi dia kembali rejection ini, menguji base-nya ini bisa. Ya, kalau ditarik downside-nya nikel ini bisa turun masih sekitaran 3% lagi. Jadi ya perlu hati-hati juga. Ini Antam juga potensinya hampir-hampir sama lah ya. Potensi bisa ke supportnya 2200. Yang punya dari daerah bawah ya belum take profit ya, lihat besok. Kalau kayak besok candle hijau dan bisa tutup minimal di atas harga penutup hari Jumat kemarin, cukup bagus. Jadi seperti itu untuk Antam ya. Harusnya yang sudah dari bawah itu kalau nonton video saya ya sudah take profit, tapi kalau yang belum take profit ya disesuaikan aja. Dan arah Antam kalau nggak bisa membuat candle hijau besok, bisa lanjut ke bawah 2200 supportnya. Seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Inco yang hari Jumat kemarin juga ditutup terkoreksi 4,14% ke harga 4.620. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Inco didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal juga terlihat Inco gagal breakout 4800 dan arahnya terlihat juga ke bawah lagi, terdekat menguji dinamik support
EMA 200 garis merah ini di harga 4.480. Kalau itu juga di breakdown, arah selanjutnya Inco ke support sideway-nya di 4.340. Jadi support yang saya tarik garis yang bisa dikatakan 4.340 itu support kuat Inco untuk saat ini. Dan juga Inco seperti yang saya bilang masih bisa bergerak sideways. Range sideway-nya supportnya ada di 4.340, resistennya 4.800. Yang punya dari bawah harusnya sudah profit taking kalau Inco turun dari 4.800. Ya, seperti itu untuk Inco. Peluang minggu ini ya arahnya bisa melanjutkan penurunan, tapi kalau di hari Senin atau Selasa bisa kembali ke atas 4.800, peluang bagus. Dan lebih bagus lagi kalau Inco ini confirm breakout dari 4.800 ya. Kalau confirm breakout 4.800, arahnya pelan-pelan bisa sampai menutup gap di 5.520 sampai 5.500. Dan yang punya dari daerah atas yang belum cut loss, sabar ya. Itu aja, nggak ada cara lain ya, cuman sabar. Arahnya masih bisa ke atas, Inco masih bisa, cuman perlu waktu. Time frame-nya ya 3 bulan sampai 6 bulan ke depan lah. Potensi bisa masih ke 6.500 ini masih peluang besar. Tapi untuk tren jangka pendek ya maksimal Inco ini naiknya ya paling-paling ke 5.500 lah 1 sampai 2 bulan ke depan. Dan tren jangka lebih pendeknya Inco selama nggak mampu breakout confirm di atas 4.800 ya akan bergerak sideways di range harga 4.340 sampai 4.800 ya. Seperti itu untuk Inco. Indikator MACD sudah membentuk golden cross, sayangnya volume kecil, dan Inco juga membuat candle bearish engulfing. Ya, seperti itu aja untuk Inco. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada TINS yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,7% ke harga 1.575. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS didistribusi. Kita langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, TINS ini seperti analisa sebelumnya, dia sudah breakout dari base atau range konsolidasi yang terbentuk dari 2014 ya. Ini cukup lebar dan sekarang di area kritikalnya. Kalau TINS breakdown dari 1.550, arahnya bisa sampai 1.230. Nih, saya pasang dulu target, tapi belum tentu juga sampai sana. Yang tarik garisnya di sini kali ya. Tunggu, yang mana sering tercapai? Ya di sinilah ya. Daerah 1.300. Arah untuk TINS kalau breakdown dari 1.500, arahnya bisa sampai 1.300. Jadi dari 1.500 ya ada potensi kerugian masih sekitar 13% dan kemungkinan. Jadi seperti itu ya untuk TINS bisa bergerak sideways kalau melanjutkan penurunan di hari besok atau minggu ini. Ya, yang akan menjadi support minor selanjutnya itu di 1.480. Sebelum dia ke 1.300 ada support minor ini di 1.480 dan kemungkinan TINS bisa bergerak sideways, supportnya 1.480, resistannya 1.600. Tapi beda cerita kalau TINS minggu ini bisa kembali ke atas 1.600. Ya, seperti itu aja untuk TINS. Indikator MACD padahal mulai membaik karena sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya ada peluang lah. Semoga TINS minggu ini bisa kembali ke 1.600 besok hari Senin. Seperti itu untuk TINS. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada MDKA yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 5,21% ke harga 2.180. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA bisa dikatakan gagal breakout EMA 20 karena berapa kali diuji, namun tetap tutup di bawah EMA 20 dan akhirnya di hari Jumat MDKA breakdown lagi 2.240 dan mengarah ke supportnya di 2.150. Jadi peluang MDKA ini bisa membentuk pola
dead cat bone. Jadi perlu hati-hati ya. Nih polanya, dia coba uji terus turun. Ya arahnya bisa sampai, ya kalau saya lihat bisa sampai 2060. Itu adalah neckline dulunya. Jadi seperti itu untuk MDKA yang perlu hati-hati. Indikator MACD juga sudah membentuk dead cross, garis biru sudah di bawah garis merah, sudah cross ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Jadi peluang MDKA sepertinya bisa lanjut koreksi ke bawah. Tapi kalau hari Senin mampu kembali ke atas 2240 ya bagus. Tapi kalau hari Senin membuat candle merah lagi dan tutup di bawah harga penutupan hari Jumat, arahnya bisa sampai 2060 untuk MDKA. Ya, seperti itu aja untuk MDKA. MDKA juga bisa dikatakan false breakout. Ini sempat breakout 3 hari dia di atas supportnya atau resistennya 2240. Kemudian hari Jumat dia breakdown lagi. Ya, seperti itu aja untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Pegas yang di hari Jumat ditutup naik tipis 1,53% ke harga 1.320. Kalau dilihat transaksi asing, terus net buy seminggu kemarin. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas cukup bagus karena setelah 3 hari Pegas di bawah EMA 200, di hari keempat dia akhirnya mampu breakout 1300. Jadi peluang Pegas harusnya minggu ini bisa melanjutkan kenaikan, menguji resistennya di 1500. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang masih potensi profit sekitar 5,6%, kalaupun cut loss sekitaran 3,75% ya. Kalau Bapak Ibu mau skenario seperti ini ya bisa cut loss saja kalau turun dari EMA 200-nya ya. Jadi seperti itu untuk Pegas, dan Pegas ini bagusnya ya kalau sudah di atas 1500. Sangat bagus, arahnya bisa rally lagi terdekat 1700 dan 1800. Jadi selama di bawah 1500, apalagi di bawah 1400, ya potensi Pegas bisa breakdown dari EMA 200 ya. Minimal 1400 lah dulu ya. Cukup aman. Mau lebih aman Pegas, kalau sudah confirm breakout dari 1500 bisa terkonfirmasi akan kembali bullish. Seperti itu untuk Pegas. Juga ya cukup menarik, Pegas sudah membuat swing low barunya di 1270. Ini ya, walaupun ini adalah lower low-nya, ini lower low atau swing low, dan Pegas ini masih bergerak dalam Bollinger Wedge, tapi mulai menyempit ya. Ini kalau dilihat nih mulai menyempit. Tinggal nunggu momentum ya, momentum minimalnya mau titik aman pertama Pegas ini 1400. Volume meningkat. MACD membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi ya harusnya memang Pegas bisa lanjut. Ya, seperti itu aja untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Medco yang di hari Jumat cukup bagus, naik 4,31% ke harga 605. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco juga cukup bagus karena akhirnya Medco mampu breakout 600 dengan volume. Indikator MACD membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi harusnya Medco bisa lanjut naik, menguji terdekat 620 dulu ya. Resisten minornya di 620. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Resikonya false breakout ya boleh aja. Cut loss saja misalnya di 3-4% cut loss kalau ternyata Medco breakdown. Yang punya dari bawah take profit kalau Medco turun dari 590. Ya take profit aja dulu. Nggak usah mikir besoknya naik, biarin. Yang penting selamatkan yang ada karena ada potensi di bawah lebih bawah. Kalau turun, kalau dia breakdown besok atau membuat candle merah, potensinya bisa mengarah ke bawah lagi. Seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Elsa yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,15% ke harga 342. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa gagal breakout 350 dan mengarah ke bawah lagi. Ya, potensinya kalau
besok Senin nggak mampu tutup di atas 350, Elsa bisa lanjut koreksi mengarah ke 330, support minornya saat ini. Dan kalau 330 itu juga di breakdown, arahnya bisa sampai 300. Jadi ya masih perlu hati-hati untuk Elsa ini. Elsa ini cukup bagus kalau bisa kompim tutup di atas 350. Selama di bawah 350, potensi Elsa masih bisa sampai turun ke 300. Seperti itu untuk Elsa. Kalau dilihat, Elsa sudah membentuk low barunya ya. Ini low baru. Low pertamanya ada di 350 dan ini Elsa sudah membentuk low barunya di 330. Dan kalau tarik atas ke bawah ya mulai menyempit ya. Ya mau titik amannya memang 350. Kalau kompim tutup di atas 350 cukup aman untuk Elsa. Selanjutnya 380 sampai 406. Seperti itu aja untuk Elsa. Ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi dan saya buatkan trading plan-nya. Bapak Ibu tinggal ikutin aja. Yang tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya udah di belakang, atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.